Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Julia Yosia Utapea. Saya dari Politeknik Pariwisata Medan. Saya dari program studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. Nomor NIM saya 2135026. Baik, izinkan saya menjelaskan secara singkat apa itu hardware dan juga apa itu software. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai hardware. Hardware adalah semua jenis atau komponen yang ada pada komputer ataupun laptop yang mana bagian fisiknya dapat kita lihat secara kasat mata dan dirasakan secara langsung. Lalu, hardware ini merupakan peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input dan juga output. Ada beberapa fungsi secara umum hardware. Yang pertama itu yaitu mengelola data atau informasi, yang kedua menerima input, yang ketiga menerima output, dan yang terakhir menyimpan informasi maupun data. Contohnya itu seperti RAM, yang kedua CPU, yang ketiga mouse, yang keempat keyboard, yang kelima scanner, yang keenam monitor, dan yang terakhir printer. Setelah tadi kita tahu apa itu hardware, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu software. Software atau perangkat lunak adalah salah satu komponen yang penting seperti sebuah data yang sudah diprogram dan disimpan secara digital tapi tidak terlihat secara fisik, namun ada di dalam komputer ataupun laptop. Perangkat lunak atau software ini bisa berupa program dalam menjalankan perintah melalui software agar komputer atau laptop yang Anda gunakan dapat beroperasi. Contohnya seperti ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Microsoft Office Word, dan ada Microsoft Office PowerPoint, ada Recycle Bin, ada VCL Media Player, dan yang terakhir ada Photoshop. Yang selanjutnya ada 6 shortcut pada Microsoft Word. Yang pertama ada Ctrl+I atau italic untuk membuat tulisan menjadi miring. Yang kedua ada Ctrl+B atau bold untuk membuat teks menjadi tebal. Yang ketiga ada Ctrl+C yaitu untuk mengopi atau menyalin teks, dan yang keempat ada Ctrl+E untuk membuat tulisan menjadi dari tengah. Yang kelima ada Ctrl+M untuk membuat paragraf dari kiri, dan terakhir ada Ctrl+U atau underline untuk menambah garis di bawah teks yang sudah Anda buat. Oke, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Microsoft Word. Yang pertama itu kita akan melihat pengaturan pada halamannya atau cover. Di sini saya akan membuat cover itu sebelum kita melakukan pengaturannya, kita harus cari dulu yang namanya backlight. Nah, ini dia. Backlight. Setelah kita klik itu, kita cari dari orientasinya, mau bagaimana bentuknya, apakah mau landscape atau mau portrait. Di sini saya menggunakan yang portrait. Lalu selanjutnya kita pilih ukuran kertas. Di sini saya akan mengambil ukuran kertasnya yaitu A4. Oke, seperti inilah tampilan cover dari A4 tersebut. Lalu selanjutnya kita akan mencari di mana itu header dan di mana itu footer. Di sini kita akan cari dari menu insert dari sini. Nah, di sini sudah nampak pada tab insert ada di sini yang namanya header dan ada di sini namanya footer. Apa sih header dan juga footer itu? Header dan footer adalah sebuah catatan atau tulisan pada sebuah dokumen yang nantinya akan terus-menerus keluar pada dokumen tersebut, dan catatan ini biasanya catatan yang bagian atas itu disebut dengan header dan yang bagian bawah itu disebut dengan footer. Inilah dia. Ini di bagian atas dan ini yang di bagian bawah. Oke, selanjutnya. Di sini kita akan coba untuk mengisi dokumen yang masih kosong ini ya. Oke, baik. Di sini kita akan atur dulu dari fontnya atau tulisannya. Di sini saya akan mencoba membuat tulisan yang biasa kita pakai untuk itu di sini kita mencari yaitu Times New Roman. Oke. Selanjutnya kita akan mengganti ukurannya
Di sini saya akan membuat menjadi 12. Oke, selanjutnya kita akan mengubah spasinya di sini ya, 4 spasi. Di sini kita buat 1,5. Oke, tadi kertasnya sudah dan juga sudah berbentuk potret. Di sini saya mengambil dari justify atau rata kanan dan kiri agar teksnya itu bisa bagus. Selanjutnya, sebelumnya kita akan membuat judul. Nah, di sini kita memakai center atau Ctrl+A ini untuk membuat tulisan di tengah. Di sini saya akan mengambil tulisannya itu adalah komputer. Oke, di sini saya mengambil judul komputer dan pengaruh pada industri pariwisata. Di sini biasanya cover itu harus digunakan huruf tebal. Nah, di sini kita harus buat semua dulu ya. Nah, kita semakan. Lalu di sini kita langsung buat sesuai dengan yang sudah saya jelaskan pada video yang tadi, yaitu Ctrl+B untuk menebalkan tulisan. Ctrl+B. Nah, sudah jadi bukan? Di sini tulisan sudah menjadi tebal. Oke, selanjutnya. Oke, baik, yang selanjutnya. Biasanya pada cover di sini itu terdapat logo dari sekolah kamu atau universitas kamu. Kalau kamu ingin memasukkan gambar logo di sini, sebelumnya kamu harus mendownload terlebih dahulu dari Google Chrome. Lalu setelah kamu sudah mendownloadnya, kamu langsung klik saja di sini menu insert. Lalu kalau kamu ingin menambahkan table, itu sudah ada di sini. Kamu bisa langsung apakan di sini, mau berapa table yang mau kamu butuhkan di sini. Lalu jika kamu ingin menambahkan gambar seperti yang saya bilang tadi, yaitu mengenai logo, langsung saja kamu klik yang picture. Nanti di sini kamu langsung ditujukan kepada dokumen kamu dan kamu langsung saja memilih dokumen yang akan kamu gunakan atau gambar logo yang akan gunakan pada dokumen yang kamu buat ini. Lalu selanjutnya buat suatu daftar isi secara otomatis. Nah, di sini kita langsung tap saja di sini dekat toolbar itu reference. Lalu kita klik yang table of content. Nah, di sini sudah terlihat ya bagaimana tipe-tipe dari daftar isi itu sendiri. Kalau misalnya saya di sini ingin membuat cara mudah, di sini kalian tinggal tekan mana yang mau kalian buat. Di sini saya buat yang manual table. Nah, seperti inilah tampilannya. Nanti di sini kamu tinggal membuat seperti setiap nama subbab, dan di sebelah sini kamu tinggal membuat yang namanya nama-nama halaman. Oke, baik, di sini saya akan coba untuk membuat surat undangan, tapi di sini kita membuat untuk tempat nama dan juga alamat dengan menggunakan mail merge. Nah, di sini kita langsung saja klik yang bagian mailings. Lalu kita cari yang select recipients. Lalu kita pilih yang use existing list. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita cari data yang sudah kita buat dari Microsoft Excel seperti nama-namanya tersebut. Lalu kita cari datanya. Jadi saya buat namanya daftar. Kita klik open. Nah, di sini kita langsung pertama kalian harus mencek tulisan di sini dulu. Setelah diklik kita klik OK. Setelah itu kita langsung klik yang di bagian sini insert marquee file. Di sini langsung muncul, kita klik yang nama karena kita membuatnya di sini, tapi sebelumnya kita klik di sini kursornya, lalu kita klik kembali ini, kita klik nama, lalu kita taruh lagi kursornya di sebelah sini, kita klik lagi ini dan kita klik alamat. Lalu untuk mengecek namanya tadi kita klik yang preview resume, kita klik, dan ini adalah nama sesuai dengan daftar Microsoft Excel yang sudah saya buat tadi, dan ini akan bergantian nantinya. Kita klik yang ini, akan
berganti. Seperti itulah selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.